Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penilaian kinerja guru. Kami dari kelompok 4 ada 2 anggota. Yang pertama Melinia Elizabeth Tumanggor, saya sendiri, yang kedua Victoriana Doelio. Pembahasan yang akan kita jelaskan itu yang pertama pengertian penilaian kinerja guru, yang kedua syarat-syarat penilaian kinerja guru, yang ketiga prinsip pelaksanaan kinerja guru, dan yang keempat prosedur pelaksanaan kinerja guru. Kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian penilaian kinerja guru yang akan saya jelaskan. Kinerja yang dalam bahasa Inggris disebut dengan performance, yang berarti tampilan kerja, unjuk kerja, dan wujud kerja. Kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan harapan serta tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Sedangkan menurut MC Sleeland mendefinisikan sebagai cerminan dari keseluruhan cara seseorang dalam menetapkan tujuan prestasinya. Nah, melalui penjelasan yang ada, kita dapat mengambil sebuah pemahaman bahwa penilaian kinerja guru merupakan upaya meningkatkan serta mengembangkan kinerja guru dengan melalui pembinaan serta pengawasan yang dilakukan secara konsisten dan kontinu. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu syarat-syarat penilaian kinerja guru. Persyaratan yang penting dalam sistem penilaian kinerja guru yang pertama valid. Sistem penilaian kinerja guru dikatakan valid bila aspek yang dinilai benar-benar mengukur komponen-komponen tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, dan garis miring atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Syarat yang kedua yaitu reliabel. Sistem penilaian kinerja guru dikatakan reliabel atau mempunyai tingkat kepercayaan tinggi jika proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang guru yang dinilai kinerjanya oleh siapapun dan kapanpun. Syarat yang ketiga yaitu praktis. Sistem penilaian kinerja guru dikatakan praktis bila dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah, dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan. Pembahasan yang ketiga yaitu prinsip pelaksanaan penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru mengukur komponen-komponen tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, dan garis miring atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, agar hasil pelaksanaan dan penilaian kinerja guru dapat berjalan maksimal, maka penilaian kinerja guru harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan ketentuan, penilaian kinerja guru harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mengacu pada peraturan yang berlaku. Yang kedua, berdasarkan kinerja. Aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja guru adalah kinerja yang dapat diamati dan dipantau sesuai dengan tugas guru sehari-hari dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, pembimbingan, dan garis miring atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Yang ketiga, berlandaskan dokumen. Penilaian guru yang dinilai dan unsur lain yang terlibat dalam proses penilaian kinerja guru harus memahami semua dokumen yang terkait dengan sistem penilaian kinerja guru, terutama yang berkaitan dengan pernyataan kompetensi dan indikator kinerjanya secara utuh. Sehingga penilaian guru dan unsur lain yang terlibat dalam proses penilaian kinerja guru mengetahui dan memahami tentang aspek yang dinilai serta dasar dan kriteria yang digunakan dalam penilaian. Dan yang terakhir dari prinsipnya yaitu dilaksanakan secara konsisten.
Penilaian kinerja guru dilaksanakan secara teratur setiap tahun yang diawali dengan evaluasi diri dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama itu objektif. Penilaian kinerja guru dilaksanakan secara objektif sesuai dengan kondisi nyata guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Yang kedua, adil. Penilaian kinerja guru memberlakukan syarat ketentuan dan prosedur standar kepada semua guru yang dinilai. Yang ketiga, akuntabel. Hasil pelaksanaan penilaian kinerja guru dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, bermanfaat. Penilaian kinerja guru bermanfaat bagi guru dalam rangka peningkatan kualitas kinerjanya secara berkelanjutan dan sekaligus pengembangan karir profesinya. Yang kelima, transparan. Proses penilaian kinerja guru memungkinkan bagi penilaian, guru yang dinilai, dan pihak lain yang berkepentingan untuk memperoleh akses informasi atas penyelenggaraan penilaian tersebut. Yang keenam, berorientasi pada tujuan. Penilaian berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, berorientasi pada proses. Penilaian kinerja guru tidak hanya terfokus pada hasil, tetapi juga perlu memperhatikan proses, yakni bagaimana guru dapat mencapai hasil tujuan. Yang kedelapan, berkelanjutan. Penilaian kinerja guru dilaksanakan secara periodik, teratur, dan berlangsung secara terus-menerus selama seseorang menjadi guru. Yang kesembilan, rahasia. Penilaian kinerja guru hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak terkait yang berkepentingan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kita masuk pada prosedur pelaksanaan kinerja guru yang akan dijelaskan oleh Saudari Victoriana. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya yaitu tentang prosedur pelaksanaan kinerja guru. Yang pertama, periode pelaksanaan penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru dilakukan sekali dalam setahun, tetapi prosesnya dilakukan sepanjang tahun, terutama dalam memantau unjuk kerja guru dalam mengimplementasikan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Kegiatan penilaian kinerja guru diawali dengan kegiatan evaluasi diri yang dilaksanakan pada awal semester. Rentang waktu antara pelaksanaan kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja guru adalah 2 semester. Di dalam rentang waktu tersebut, guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk memperoleh pembinaan profesinya sebelum mengikuti penilaian kinerja guru. Yang pertama, kegiatan evaluasi diri. Evaluasi diri ini dilakukan untuk memperoleh profil kompetensi guru yang bermanfaat sebagai salah satu dasar bagi kepala sekolah atau madrasah dan koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk merencanakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk merencanakan yang harus dilaksanakan guru. Evaluasi diri dan penyusunan rencana pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan dalam waktu 4-6 minggu di awal semester yang telah ditetapkan. Bagi yang mutasi di pertengahan tahun ajaran, evaluasinya dirinya dapat diperoleh atau menggunakan hasil evaluasi diri yang dilaksanakan di sekolah asal. Yang kedua, penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru dilakukan di akhir rentang waktu 2 semester setelah melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebenarnya telah direncanakan. Penilaian kinerja guru ini harus dilaksanakan dalam waktu 4-6 minggu di akhir rentang waktu 2 semester. Hasil penilaian kinerja guru ini digunakan sebagai dasar usulan penetapan angka kredit tahunan guru kepada tim penilaian angka kredit. Hasil penilaian kinerja guru di akhir rentang waktu 2 semester ini juga digunakan sebagai salah satu dasar pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk rentang waktu 2 semester berikutnya. Di samping hasil evaluasi diri yang harus dilaksanakan secara periodik, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Yang kedua, metode penilaian kinerja guru. Metode penilaian kinerja guru mengacu kepada Permendikbud dan RB nomor 16 tahun 2009. Terdapat 3 kelompok guru yang wajib dinilai kinerjanya, yaitu yang pertama guru mata pelajaran atau guru kelas. Pelaksanaan penilaian kinerja guru kelas atau mata pelajaran dilakukan melalui pengamatan dan pemantauan.
Pengamatan adalah kegiatan untuk menilai kinerja guru sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan proses pembelajaran. Sedangkan pengamatan adalah kegiatan untuk menilai kinerja guru melalui pemeriksaan dokumen, wawancara dengan guru yang dinilai, atau wawancara dengan warga sekolah. Pengamatan kegiatan pembelajaran dapat dilakukan di kelas atau di luar kelas tanpa harus mengganggu proses pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis bukti-bukti baik yang berbentuk dokumen perencanaan maupun dokumen tambahan lain, serta hasil catatan pengamatan maupun hasil wawancara dengan peserta didik, orang tua, dan teman guru, penilaian menetapkan apakah indikator kinerja tugas utama secara utuh, terstruktur, atau teramati dengan cara membandingkan hasil analisis dan atau catatan tersebut dengan rubrik penilaian yang merupakan bagian dari instrumen penilaian kinerja guru. Yang kedua, guru BK atau konselor. Pelaksanaan penilaian kinerja guru BK atau konselor dilakukan dengan pengamatan atau pemantauan. Pengamatan adalah kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan layanan BK atau layanan klasikal, layanan bimbingan kelompok, dan atau layanan konseling kelompok, tidak termasuk layanan konseling individual. Sedangkan pemantauan adalah kegiatan penilaian melalui pemeriksaan dokumen, wawancara dengan guru BK atau konselor, atau wawancara dengan warga sekolah. Khusus untuk layanan konseling individual, pemantauan dilakukan melalui transkrip laporan layanan. Pengamatan dan pembimbingan dapat dilakukan dengan proses pembimbingan baik yang dilakukan dalam kelas maupun di luar kelas, baik pada saat pembimbingan individu maupun kelompok. Sama halnya dengan penilaian kinerja guru kelas atau mata pelajaran. Penilaian kinerja guru BK atau konselor juga dilakukan cara membandingkan hasil analisis dokumen perencanaan maupun dokumen pendukung lainnya, serta catatan hasil pengamatan maupun hasil wawancara dengan peserta didik, orang tua, dan teman guru. Teman guru tersebut dengan rubrik penilaian yang telah tersedia dalam paket instrumen penilaian kinerja guru. Yang ketiga, guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Metode pelaksanaan penilaian kinerja guru bagi guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah sama dengan metode pelaksanaan penilaian kinerja pembelajaran atau pembimbingan. Perbedaannya terletak pada pelaksanaan penilaian kinerja yang mencakup dua kegiatan penilaian kinerja untuk kegiatan pembelajaran atau pembimbingan dan penilaian kinerja tugas tambahan. Sedangkan nilai penilaian kinerja merupakan penjumlahan dari presentase yang telah ditetapkan dari nilai 2 atau kegiatan penilaian kinerja tersebut. Yang keempat, penilaian terhadap guru PNS yang diperbantukan di sekolah swasta. Pelaksanaan kinerja guru kelas atau mata pelajaran dan guru BK atau konselor terhadap guru PNS yang diperbentukan di sekolah swasta dilaksanakan dengan prosedur dan tahap penilaian yang sama dengan guru PNS yang bertugas di sekolah negeri. Penilaian dilakukan oleh kepala sekolah, di mana guru bertugas, kemudian hasil penilaian beserta dengan seluruh dokumen pendukungnya diketahui oleh kepala sekolah negeri yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau kota atau provinsi. Selanjutnya, nilai kinerja tersebut dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau kota atau provinsi dan tim penilaian angka kredit untuk ditetapkan angka kredit tahunan bagi guru tersebut. Penilaian kinerja guru PNS yang diperbentukan di sekolah atau madrasah swasta dan mendapatkan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah sebagai kepala sekolah atau madrasah pada sekolah atau madrasah tersebut. Penilaian kinerjanya dilakukan oleh pengawas sekolah yang ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau kota. Sedangkan untuk tugas tambahan selain kepala sekolah, penilaian kinerjanya dilaksanakan oleh kepala sekolah di dokumen pendukungnya diketahui kepada kepala sekolah negeri yang ditunjukkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau kota atau provinsi. Yang ketiga, mekanisme pelaksanaan PKG. Kegiatan penilaian kinerja guru di tingkat sekolah dilaksanakan dalam 4 tahap, yaitu tahap persiapan,
Artinya penilaian kinerja guru maupun guru yang akan dinilai harus memahami pedoman penilaian kinerja guru. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Artinya pelaksanaan evaluasi diri dan pelaksanaan kinerja guru dalam periode 4 sampai 6 minggu di akhir kurun waktu 2 semester. Yang ketiga, tahap pemberian nilai. Pada tahap ini penilai menetapkan nilai untuk setiap indikator kinerja setiap dimensi tugas utama guru dengan skala nilai 1, 2, 3, atau 4. Sebelum pemberian nilai tersebut, penilai terlebih dahulu mengidentifikasi melalui pemantauan atau pengamatan apakah setiap indikator kinerjanya untuk masing-masing dimensi tugas utama guru dapat teramati atau terpantau sebagai berikut. 1. Memberikan pernyataan ya, 1 atau tidak, 0 untuk setiap butir penilaian setiap indikator kinerja. 0 pada setiap butir penilaian indikator kinerjanya harus didasarkan kepada hasil kajian atau analisis berbagai dokumen atau analisis catatan pengamatan atau pemantauan yang dapat menggambarkan secara utuh butir penilaian tersebut. Yang kedua, berdasarkan jumlah pernyataannya atau tidak tersebut, penilaian menentukan nilai setiap indikator kinerjanya 4, 3, 2, atau 1 dengan terlebih dahulu. Yang ketiga, konversikan nilai tersebut dari presentasi ke angka dengan mengacu kepada rentang presentasi sebagai berikut. A 75%, lebih kecil X, lebih kecil sama dengan 100% sama dengan 4. Yang B 50%, lebih kecil X, lebih kecil sama dengan 75% sama dengan 3. C 25%, lebih kecil X, lebih kecil sama dengan 50% sama dengan 2. Dan D 0%, lebih kecil X, lebih kecil sama dengan 25, lebih 25% sama dengan 1. Yang keempat, nilai setiap indikator kinerja untuk masing-masing tugas utama guru dijumlahkan untuk mendapatkan nilai total penilaian kinerja guru. Nilai total ini selanjutnya dikonversikan ke dalam skala nilai sesuai dengan Permendagri dan RB nomor 16 tahun 2009. Yang keempat, tahap pelaporan. Kepala sekolah atau madrasah wajib melaporkan hasil penilaian kinerja guru. Sekian pembahasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf kepada semuanya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom semuanya.